Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Baik, kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk belajar memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan mulialah nama-Mu. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya undang untuk sedang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Ajar kami Bapa, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
tanganmu, angkat suaramu, mulialah. Mulialah namamu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur pada. Mari dengan segenap hatimu, Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir sore ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah roh sukacita, roh pujian turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore ini, yang bersukacita katakan amin. Yang bersukacita kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 8 di situ katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu sekarang dia tetap sama. Dialah Raja Mulia, dialah Allah pemenang. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita, Raja pemenang. Mari sama-sama, hey! Sujud menyembah, bagi yang
Tuhan. Maka Allah pemenang. Kalau Tuhan, kalau Tuhan, kalau Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. kalau Tuhan, sama-sama hei, kalau Tuhan, kalau Tuhan, kalau Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Mari sekali lagi, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Saya silakan duduk dulu. Mari sebentar bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan dalam Yeremia pasal 18 ayat 8 dan 6. Firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang ke-6 dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu kaum Israel. Bapak Ibu, Allah itu sanggup mengubah kehidupan kita, amin. Mari bersama-sama, ini menjadi doa kita. Sebagaimana bejana tanah liat di tukang periuk, ketika bejana itu rusak, tukang periuk ini sanggup ya, untuk menjadikan bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kita. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Aku mau seperti-Mu
lagi saya undang Bapak Ibu penghibur bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, maka sesuai rencana. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, ku mau. Mas seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini kami, bentuk kami jadi seperti-Mu Yesus. Mari ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku. Mari dengan segenap hatimu, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, amin, seperti diri-Mu, Engkau amin. Tuhan tanah liat. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Hatiku, Ubah hatiku
Ini doaku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya, 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 Jesus. Kira pasya kata kata kini kita kenalamu, Jesus, Jesus. Biarlah ini menjadi seruan hati kami, Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan anak-anak-Mu, Tuhan. Bukan sekedar kami menyanyikan, tapi kami rindu untuk dibentuk ulang kembali, Tuhan. Oleh tangan penjunan. Biar hidup kami benar-benar menjadi kembali serupa dan segambar dengan Engkau. Dan itulah kerinduan-Mu, Tuhan. Engkau ada tengah-tengah kami saat ini, Engkau hadir saat ini, Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, telinga mendengar, sehingga kebenaran-Mu benar-benar tersampaikan sesuai dengan isi hati-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap dengan firman Tuhan, katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Ibu Saudara. Ya, semua segera masuk song leader singer. Ya. Bersyukur hari ini kita kembali ibadah tatap muka. Ya, rasanya udah kangen berat ya. Untuk kembali kita bisa beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Ya, di masa pandemi ini memang banyak hal yang kita pasti dapatkan, saudara. Ada banyak hal yang kita alami, ada pengalaman-pengalaman baru yang kita alami pasti. Ya, kita semua sepertinya hidupnya lebih sehat, ya, pakai masker setiap hari, ya, lebih sehat. Enggak kena debu, ya, punya kebiasaan yang baru, yang tadinya jarang cuci tangan, sekarang wah sering cuci tangan, ya kan? Yang tadinya makan enggak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan dulu. Habis makan cuci tangan lagi, ya kan? Ada pengalaman yang baru. Di tas ibu, bapak-bapak ini pasti ada bawa hand sanitizer, ya kan? Ada hal yang baru, saudara, ya. Dan karena itu kita tetap bersuka cita. Dan ada karakter, ya, yang semakin diubahkan. Ada karakter yang semakin diperbarui dan ada karakter yang semakin juga mengalami hal yang tidak ada kemajuan. Makanya di masa pandemi ini ya tergantung bagaimana respon kita menghadapi masa-masa pandemi ini. Saya lihat banyak anak muda ini bisa melihat peluang. Ya, mereka bisa menggunakan smartphone-nya itu untuk cari duit, saudara, di masa pandemi ini. Wah, luar biasa, ya. Dan sangat, benar-benar sangat harus bisa menjadi respon yang baik bagi kita di masa pandemi. Dan hari ini kita belajar tentang karakter, saudara. Ini sangat penting di masa pandemi ini. Tatkala manusia diciptakan pada mulanya, mereka dikatakan memiliki karakter ilahi. Ya, karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan menurut image-nya Allah dan rupanya Allah dalam Kejadian 1 ayat 28. Tapi tatkala mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah yang Tuhan berikan itu hilang dan karakter Allah menjadi rusak. Ya,
kemuliaan Allah. Karena ketika kita diciptakan, mereka diciptakan Adam dan Hawa, mereka dikatakan diciptakan serupa dan segambar. Ya, karakternya Allah itu tergambar dalam kehidupan mereka Adam dan Hawa. Makanya saudara di dalam Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan karakternya Allah. Ya saudara, hanya Adam dan Hawa sebelum mereka berbuat dosa, mereka mempunyai karakter ilahi. Ya, tapi setelah mereka berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan rupa dan gambar Allah. Mereka kehilangan karakternya Allah. Dan kita melihat semua keturunannya juga mengalami hal yang serupa. Bahkan mengalami kemerosotan. Bapak Ibu Saudara, makanya kita hari ini mau belajar. Di dalam Kejadian 5 ayat 1-3. Kejadian 5 ayat 1-3 dikatakan di situ. Kita baca sebentar ya. Kejadian 5 ayat 1-3. Sama-sama kita baca. 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Ini saya perhatikan saudara, ini keterangan yang jelas dari Tuhan tentang keadaan manusia sebelum mereka berdosa dan sesudah mereka berdosa. Sebelum sudah. Ya. Setelah mereka berdosa, dikatakan rupa dan gambar Allah tidak lagi tampak dalam keturunannya. Tapi hanya rupa dan gambarnya, gambar Adam. Rupa dan gambar manusia yang berdosa. Jadi karakter ilahi itu hilang dari kehidupan manusia ketika itu. Akibat rupa dan gambar Allah hilang, atau dengan kata lain kehilangan karakter Allah, manusia berada dalam ketakutan. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden, di dalam ayat Kejadian 3 ayat 10, ketika Allah berjalan-jalan di taman, dia berkata, Adam di mana engkau? Adam ketakutan. Jadi ketika ada berbuat dosa, dia takut. Dan manusia mulai melemparkan tanggung jawab. Saudara, maka tatkala Tuhan meminta pertanggungjawaban pada Adam, Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku yang kau makan. Dan ketika Allah meminta pertanggungjawaban daripada Hawa, Hawa melempar tanggung jawab kepada ular. Manusia mulai berbuat dosa, manusia mulai tidak bertanggung jawab. Saudara, jelas sudah bahwa semua keadaan buruk maupun konflik dan pertikaian antara manusia, bila kita renungkan, kita teliti, ternyata berpangkal pada kualitas karakternya. Saudara perhatikan, ketika Kain membunuh adiknya, karakter mulai merosot. Ya, membunuh. Kain kehilangan karakter ilahi. Dan itulah sumber masalah manusia hari-hari ini. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, kita mau bersedia dibentuk kembali karakter kita serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Makanya tema hari ini adalah pembentukan karakter, ya, karakter building. Ya, saudara, pada mulanya ketika Adam dan Hawa dibentuk, Allah merelakan, ya, tangannya terkotori. Kenapa? Karena ketika menciptakan manusia dengan debu dan tanah, tangannya kotor nggak dengan debu dan tanah? Ya kan? Jadi dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia, ya, dari debu dan tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah mengotori tangannya untuk membentuk hidup manusia. Dan tatkala Adam berbuat dosa, Allah juga mulai mengotori tangannya lagi. Dengan dia mau membentuk kita, dia sebagai penjunan. Dia menjadi membentuk hidup kita. Dia Allah, seorang penjunan mau membentuk barang-barang yang dibentuk, misalnya keramik. Dia butuh tanah dan tangannya mulai dikotori lagi. Dengan memberikan anak yang tunggal, saudara. Makanya saudara, demikian tangan penjunan yang mau menjadi kotor,
karena ingin membentuk kita, saudara. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, Yeremia 18 1 sampai 6, saya bacakan dengan cepat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Masakan Allah gak bisa lagi mengotori tangannya untuk membentuk kita seperti tukang periuk, dia sang penjunan itu. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tangan Tuhan. Kita perhatikan Bapak Saudara, sebagai penjunan kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan karakter kita. Amin. Memulihkan karakter kita menjadi karakter yang serupa dan segambar dengan Allah. Karena dari mula pertama sebenarnya Tuhan menciptakan saudara dan saya ini serupa dan segambar. Tapi karena Adam dan Hawa berdosa, maka ketika mereka menurunkan keturunan, mereka tidak menurunkan keturunan ilahi, tapi menurunkan keturunan Adam, keturunan manusia. Makanya kita, kalau kita nggak ketemu Tuhan, kalau kita tidak dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita nggak akan bisa bersinar. Dan mengapa? Hal pertama yang kita harus perhatikan, mengapa karakter menjadi rusak? Ya, kata karakter itu berarti gambar, huruf atau angka yang membuat cap. Saudara kalau membuat cap, misalnya cap lunas, kan? Itu bantalan capnya ditulis kata lunas. Amin. Dan kalau itu dicapkan di atas kertas akan muncul kata sama lunas, sama persis seperti bentuk yang dicetak. Seperti mesin ketik. Ya, mesin tik itu anak sekarang nggak pernah pakai mesin tik ya. Saya dulu masih pakai mesin tik ya. Ya, itu ada A, B, C, D, 1, 2, 3. Itu ketika dibentuk A dan dia diketikkan di kertas akan muncul kata A. Itu namanya karakter, saudara. Karakter itu membentuk hidup kita. Makanya saya mau katakan saudara, begitu juga kita hidup manusia ini. Sejak seorang anak hidup dan dia bisa melihat, dia bisa mendengar, saudara, maka saya katakan disitulah mulai dia mendapatkan karakter yang daripada orang-orang yang di atasnya. Dari manusia yang berdosa, kita mewarisi karakter yang sudah rusak dari Adam dan Hawa. Saudara, dimulai di mana? Ketika seseorang bisa melihat dengan mata dan dengan mendengar dengan telinganya, ketika dia buka mata, dia mulai dikuasai, mulai dia dipengaruhi dengan karakter orang tuanya, ibu bapaknya, saudara. Ya, makanya anak itu nggak akan jauh dari bapak ibunya. Saudara pernah lihat anak laki-laki jalannya kok podo bapaknya ya? Ya kan? Gayanya sama, nggak diajar. Kenapa? Gennya sama. Ya, kalau papanya itu golongan darahnya O, mamanya juga O, anaknya golongan darah apa? Bisa A? Oke, anaknya sopo nih A. Mesti anaknya juga O. Kalau anaknya A, wah bisa berantem itu. Nggak mungkin. Kalau papanya O, anaknya, istrinya, mamanya AB, nah itu bisa O, bisa A, bisa AB, bisa B. Ya. Tapi kalau O sama O, pasti anaknya juga O, saudara. Karakter itu tercetak, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara. Bagaimana karakter anak itu, saudara, terpengaruh oleh papa dan mamanya. Suami dan istri dari pohon yang berbeda. Ya. Kalau dari budaya yang berbeda mungkin masih bisa gampang ya. Ya, kalau dari pohon yang berbeda dengan bawaan karakter-karakter yang berbeda dari keturunannya dengan ayahnya dan ibunya. Bayangin saudara,
itu membawa karakter-karakter yang mungkin buruk. Dan itu kalau anaknya lahir dan hidup, dia melihatnya. Dan itu mencetak karakter anak. Apalagi ketika istrinya, mamanya hamil, ya dalam keadaan hamil, papanya membuli, ya seringkali mungkin malah mukul. Anak dalam kandungan tuh tahu, saudara. Dan ketika bertumbuh, saudara, anak itu bisa melihat. Ketika dia bisa, mata itu seperti video. Dia belum bisa ngomong, hanya bisa mendengar, dia hanya bisa memvideo apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ketika dia dewasa, dia akan pasti melakukan apa? Sama persis seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu seperti karakter ya yang mencap. Apalagi anak muda, anak yang mengalami pembulian di masa remaja, mengalami pelecehan seks dan sebagainya. Itu pasti akan membentuk karakternya, saudara. Ya, membuat cetakan awal menjadi rusak. Makanya perlu dikembalikan, ya supaya tidak melenceng dari tujuan ilahi. Karena karakter yang rusak itu, saudara, akan membawa kehidupan seorang tidak masuk di dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, nggak heran, ya, pengalaman-pengalaman di masa lalu itu pasti mempengaruhi karakter kita, saudara. Ya, saya punya karakter yang jelek, saudara, di masa lalu, saudara. Dan ketika saya bertumbuh, saudara, saya menjadi orang yang memiliki karakter yang buruk. Tapi ketika ketemu Tuhan, semua dibereskan. Amin. Saudara, celaka kalau karakter yang sudah tercap ke kita itu memang jelek. Saudara, pasti ketika kita berkeluarga akan menurunkan juga karakter yang buruk. Saudara, kalau pingin menanam pohon mangga, pasti saudara pingin mangga yang manis, ya kan? Ya, beli ada pohon mangga yang enak, yang manis dicangkok, ya, atau buahnya kita tanam. Dan ketika berbuah rasanya manis enggak, saudara? Manis. Kalau masam, dia akan berbuah juga hal yang masam, saudara. Enggak mengherankan, saudara, manusia makin lama makin terdegradasi karakternya, saudara. Dan itu yang dikatakan Allah dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 11, dikatakan di situ, Kejadian 6 ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, dan itu yang menjadi pertimbangan Tuhan untuk melenyapkan manusia ketika zaman Nuh. Saudara perhatikan, saudara. Apa yang menyebabkan Tuhan itu mengakhiri hidup seseorang? Yaitu karakternya, saudara. Bukan membunuh, saudara. Kita belajar nanti, saudara. Ya, bila Tuhan melihat karakter orang rusak dan tidak mau diperbaiki, alias keras hati, maka jalan satu-satunya Allah akan menghancurkan dan membunuh mereka yang keras hati. Membunuh bukan berarti Allah itu membunuh dengan seperti membunuh manusia, enggak. Tapi ketika Allah membunuh itu, Allah meninggalkan. Allah memalingkan muka. Saudara, makanya jangan keraskan hatimu. Saudara, dalam Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kenapa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Karena kekerasan hati manusia. Ini serupa dengan bejana yang rusak, saudara. Dan bejana itu sudah dibentuk menjadi keras. Dan dia tidak bisa dibentuk lagi kecuali hanya dihancurkan dan dibuang. Jalan satu-satunya, saudara, pecahkan bejana itu dan tidak ada gunanya lagi. Saudara perhatikan, Raja Saul, awal dia ditemukan oleh Allah untuk menggantikan Daud, seorang yang bahkan katakan mungkin merasa minder, ya, seorang rendah hati, cenderung minder. Kenapa? Ketika dicari dia ngumpet, saudara. Tapi ketika dia mengalami kekuasaan, dia mengalami hal-hal yang luar biasa, mungkin mengalami memiliki kekayaan luar biasa, dia berubah sikap.
Makanya dikatakan Tuhan membunuh dia. Di dalam 1 Tawari 10 ayat 13 dikatakan di situ saudara. Demikian juga Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karenanya ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh Saul. Dan dia menyerahkan jabatan raja kepada Daud bin Isai. Bukan Tuhan yang membunuh ya, tapi dalam peperangan dia kalah. Saudara, artinya Tuhan ya melawan orang-orang yang keras hati. Hal serupa juga berlaku pada Hofni dan Pinehas. Saudara, ditentukan mati bersama-sama dalam sehari. Kenapa? Karena Hofni dan Pinehas mereka juga rusak dan tidak menghormati Tuhan dengan hidupnya yang tidak kudus. Saudara, Alkitab memberitahukan Tuhan itu senang ketika orang fasik bertobat, saudara. Ya, Tuhan senang ketika orang fasik bertobat dan memperoleh hidup kekal. Gak ingin dia membunuh manusia, enggak. Tuhan rindu kita semua mengalami pertobatan, diubahkan karakternya. Makanya dikatakan dalam Yehezkiel 18 ayat 21 di situ katakan saudara, tetapi jikalau orang fasik bertobat. Nah, kalau hari ini saudara tahu, saudara sedang ada pelanggaran, sedang melakukan hal yang salah, cepat-cepat bertobat. Ya, dikatakan jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Enggak, Tuhan enggak berkenan sebenarnya. Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Tetapi ketika orang fasik, ya mereka sama sekali enggak takut akan Tuhan. Orang fasik itu beranggapan bahwa Tuhan itu tidak akan menuntut. Nah, orang seperti inilah yang pasti akan dibinasakan. Saudara nanti baca di Mazmur 10, saudara, bagaimana Allah menuntut, Allah membinasakan orang fasik, saudara. Karakter yang telah rusak dan tidak diperbaiki, tidak bisa diperbaiki adalah karakter yang tidak percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu mengubah kita memiliki karakter ilahi. Amin, saudara. Percaya Tuhan mampu? Ya, maka yang kedua saudara, saya mau katakan berita baiknya Tuhan mampu memulihkan karakter saudara. Kalau saya melihat kilas kebalik ke belakang saudara, karakter saya itu waduh buruk saudara. Orang bilang watuk iso ditambani katanya orang Jawa kan. Watak bisa. Amin. Jadi jangan bilang memang watakku koyok ngene, memang watakku enggak mungkin berubah. Bisa. Amin. Jadi kalau orang ketemu dengan Tuhan pasti berubah. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Kalau enggak berubah, ketemu sapa ora ngerti aku. Saudara. Ya, dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 4 tadi saudara. Tuhan mampu memulihkan karakter kita. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada tangannya. Saya sangat rusak, saudara. Ya. Dan ketika saya mau dibentuk kembali, Tuhan membentuk menjadi bejana yang lain menurut pemandangan Tuhan. Amin, saudara. Dibentuk kembali menjadi bejana yang baik menurut pemandangan Tuhan, bukan menurut kemauan saya. Saya enggak pernah punya kemauan jadi pendeta, saudara. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Tapi Tuhan paksakan. Ya, Tuhan bawa saya untuk saya menjadi seorang yang benar-benar menghambakan diri pada Tuhan, saudara. Menurut pemandangannya, saudara. Saudara, kalau kita mau dipulihkan, karakter kita mau dipulihkan hanya ada dua cara, saudara. Yang pertama, saudara,
ketika kita masih ada di tangan penjunan. Amin. Mau dipulihkan, tetap mau di tangan penjunan. Sampai kita mati, sampai kita ketemu Tuhan, kita tetap di tangan penjunan. Amin. Di tangan, artinya diproses Tuhan. Mau tetap digenggam. Saudara, mau benar-benar saudara? Diproses. Kondisi kita masih ada di dalam tangan Tuhan. Artinya masih tetap percaya bahwa Tuhan itulah yang sudah membayar menebus dosa kita. Saudara perhatikan, walaupun Petrus, saudara, pernah menyangkal Tuhan. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan? Berapa kali ayam berkokok? Ayam berkokok sekali. Firman Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Berarti 3 kali menyangkal, berkokoknya sekali. Ya, guru sekolah minggu jangan kebalik ya. Ya, walaupun Petrus sudah menyangkal 3 kali, bahkan yang terakhir dia menghujat Yesus. Saudara, tapi ketika dia sadar, dia cepat-cepat menangisi perbuatannya dan kembali percaya kepada Tuhan. Hari mungkin saudara mengalami hal yang buruk dalam hidupmu. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan jauh. Percayalah engkau ada di genggamannya Dia. Amin. Sepertinya Tuhan jauh meninggalkan kita. Saudara ada dalam genggamannya. Saudara, ada peringatan Tuhan di akhir zaman ini saudara. Ada banyak orang yang tidak mau tetap dalam genggamannya. Melepaskan Tuhan dari dirinya. Karena mereka merasa mampu tanpa Tuhan. Orientasinya pada harta. Banyaknya anak Tuhan yang hidup bergantung pada harta. Bergantung pada pengetahuannya. Bergantung pada kemampuannya saudara. Saudara tahu amnesia? Amnesia istilah dalam ilmu ketuturan suatu kondisi di mana seseorang itu lupa. Ya, lupa ingatannya, memorinya seperti blank. Ya, mengalami gangguan. Biasanya amnesia terjadi ketika orang jatuh, kepalanya terbentur, ya, dan mengalami amnesia itu ingatan dan memorinya hilang, saudara. Itu amnesia. Ada yang suka amnesia ini? Saudara, hari ini saudara, banyak sekali orang Kristen mengalami amnesia. Ya, mereka lupa untuk merasakan kebaikan Tuhan. Lupa hidup ini karena kebaikan Tuhan. Saudara ada di sini itu kebaikan Tuhan. Amin. Ada banyak orang di sana mengalami sakit, mengalami persoalan. Saudara sehat itu kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Lupa jam-jam ibadah. Wah ini pandemi ya jarang ibadah, saudara. Ya kan? Lupa jam-jam ibadah. Lupa berdoa. Makan saja kalau nggak diingetin lupa. Saudara. Ya. Sudah berdoa belum? Ya lali. Ya. Lupa baca Alkitab. Amnesia. Saudara. Ya kan? Lupa. Ya saudara. Banyak sekali orang Kristen mengalami amnesia. Saudara, kenapa? Karena pikiran mereka hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi. Maka melupakan perkara-perkara yang rohani. Saudara, ketika saudara diberkati, kadang mereka lupa. Maka saya katakan, ada banyak hal yang berpotensi mempengaruhi kita melupakan Tuhan. Salah satunya ada di harta dan kekayaan. Saudara, bukannya kita enggak boleh kaya. Boleh kaya? Boleh, saya senang saudara kaya semua. Saudara. Saya suka. Tapi tidak boleh ingin kaya. Amin. Karena ketika kita ingin, berarti kita akan melakukan banyak cara, menghalalkan segala cara untuk kita ingin kaya. Tapi anak Tuhan, di dalam Tuhan, saya yakin kau akan menjadi orang-orang kaya. Amin. Haleluya. Ya, saya senang kalau semua kaya, saudara. Gerejanya akan berubah. Amin, saudara. Tapi ingat, jangan ingin kaya. Karena apa? Akan menghalalkan segala macam cara, saudara. Ya. Makanya potensi untuk kita ini melupakan Tuhan, hati-hati. Harta, kekayaan. Di dalam Ulangan 8 ayat 13 dikatakan di situ. Ulangan 8 ayat 13 dan 14.
Yuk sama-sama baca saja, 2, 3. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau sombong, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Banyak orang yang hatinya terikat kepada harta kekayaannya daripada kepada Tuhan, sehingga mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Jadi yang tadinya tidak punya apa-apa, ya terus bisa bekerja luar biasa, diberkati Tuhan, setelah diberkati lupa Tuhan. Ingat, kita di genggaman tangan Tuhan. Ketika Tuhan murka, diremes habis. Ya saudara, makanya jangan lupakan Tuhan. Saya suka dengan ayat ini saudara dalam Mazmur 60 ayat 11b. Dikatakan di situ, apabila harta bendamu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Tetaplah melekat pada Tuhan. Ketika hartamu makin bertambah, engkau harus semakin melekat pada Tuhan. Karena itu semua datang dari Tuhan. Saudara, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3, di situ dikatakan saudara, ya hari-hari ini banyak orang yang menyangkal Tuhan karena harta. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Banyak nabi palsu di akhir zaman. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena sekerakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Saudara, kalau kita perhatikan ada hal yang menyedihkan dari ayat tersebut saudara. Dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, memang Tuhan Yesus berkata rival terbesarnya Tuhan itu bukan berhala, tapi mamon. Ya, kalau sudah diberkati, lupa. Karena kekayaan itulah sebagian besar manusia melepaskan dirinya dari genggaman Tuhan. Makanya poin yang tadi saya katakan, Tuhan mampu memulihkan kita ketika kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Jangan merasa kita mampu tanpa Tuhan, saudara. Tetaplah ada dalam genggaman Tuhan, saudara. Tetaplah ada dalam genggamannya Tuhan, saudara. Benar, saudara. Sebagai kepala gereja, Tuhan Yesus pernah memperingatkan jemaat Laodikia di dalam Wahyu, kitab Wahyu. Saudara, ya, bahwa akan ada orang-orang yang akan dimuntahkan. Artinya apa? Dibuang. Karena fokus mereka bukan lagi pada Tuhan, tapi fokus mereka kepada harta. Sehingga kerohanian mereka menjadi suam. Kelihatannya ibadah, orang Kristen, tapi tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suam-suam. Maka yang dikatakan akan memuntahkan mereka. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 17 sudah baca nanti saudara. Ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, tidak heran Tuhan berkata, sesungguhnya sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saudara, kenapa? Merasa enggak butuh Tuhan. Saya katakan tadi, saya enggak melarang Bapak Ibu kaya, saya senang semua kaya. Tapi jangan ingin kaya. Amin. Percayalah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Tangannya senantiasa akan menantang engkau. Dia punya banyak cara, dia punya banyak strategi untuk mengangkat kita.
Asal kita yakin dan percaya senantiasa, Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Merupakan suatu peringatan yang perlu kita perhatikan baik-baik kita sebagai orang yang diberkati Tuhan untuk menjaga hidup percaya. Saudara, dengan apa? Dengan kita berorientasi pada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Di balik penderitaan mungkin hari ini kita mengalami, Tuhan berjanji ada kemuliaan bagi setiap orang. Di balik mungkin penderitaan kita hari ini, Tuhan janjikan ada kemuliaan yang lebih besar. Saudara, karena itu milikilah visi kemuliaannya dengan bertekun di dalam iman, dalam proses pembentukan. Kita semua hari-hari dibentuk, saudara. Pandemi ini membentuk kita, saudara. Membuat kita semakin sabar, ya kan? Saudara harus antri, ya. Nggak boleh berdesak-desaan, yang biasanya lonong karena nggak bisa, ya kan? Banyak hal sebenarnya kita belajar, saudara. Makanya kita harus bertekun dalam proses pembentukan karakter ini. Di dalam Ibrani 10 ayat 35, saudara, ini luar biasa, ya. Makanya dikatakan Ibrani 10 ayat 35 sampai 38, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, apapun, saudara. Apapun, masalah apapun, hari ini mungkin menekan saudara, tetaplah percaya. Karena besar upah yang menantimu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, ia akan datang. Ini di akhir zaman. Sedikit waktu lagi dia akan datang. Cepat-cepat bertobat. Kalau masih ada pelanggaran, cepat-cepat akui, selesaikan. Saudara, sudah akan ada tanpa penangguhan lagi kedatangannya. Tidak ditangguhkan lagi, saudara. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Ini saudara penting. Visi tentang kedatangan Tuhan itu akan membawa pahala buat setiap kita. Saudara percaya, sebentar lagi Tuhan, waktu Tuhan akan tiba. Dia akan datang di awan-awan. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai buah sulungnya, kita akan terangat dalam kemuliaan. Amin, Bapak Saudara. Makanya visi kemuliaan harus menjadi acuan kita, saudara. Kita harus bisa melihat kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita bisa melihat di balik semua ini ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara bisa lihat dengan mata iman, saudara. Saya sering katakan kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa, yang hanya datang, duduk, diam di gereja, hanya mendengarkan, tapi nggak punya visi ini. Milikilah visi kemuliaan. Suatu hari nanti akan masuk kerajaan sana. Dan itu bukan isapan jempol. Harus menjadi suatu kerinduan kita anak-anak Tuhan untuk kita masuk di surga yang mulia. Menjadi visi kita. Supaya kita bisa bertekun saat diproses oleh tangan penjunan. Tidak apa-apa diproses Tuhan. Asalkan aku nanti masuk kerajaan surga. Saudara, jangan sampai diproses ketika ditinggal. Menghadapi antikris, saudara. Kalau engkau mau jadi orang-orang yang terangkat, saudara, sebagai buah sulung, dimulai dari hidupmu hari ini. Amin. Dibentuk kembali. Saudara, selanjutnya Tuhan memulihkan karakter kita selain ketika kita harus ada di tangan Tuhan. Untuk Tuhan bisa memulihkan karakter kita, saudara, kita harus tetap menjadi tanah liat. Amin. Masih berupa tanah liat. Saudara kalau melihat tanah liat, apa yang saudara lihat, saudara? Berharga enggak? Enggak ada harganya. Ya. Penjunan dapat membentuk kembali bejana yang rusak bila dia tetap jadi tanah liat. Kalau kita keras, enggak bisa dibentuk. Begitu tanah liat sudah dibakar dan dibentuk menjadi bentuk permanen, enggak mungkin bisa dibentuk lagi selain dihancurkan lagi. Makanya saya katakan saudara, tanah liat itu suatu, kalau kita perhatikan, hal yang gak berharga. Kalau lihat tanah liat berharga gak saudara? Tidak ada harganya saudara.
Ya, tidak ada harganya. Dan jadilah tanah liat yang lembut juga. Ini saudara, yang harus menjadi model kita anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa diproses karakter kita harus menyediakan diri tetap seperti tanah liat. Saudara, kalau orang membentuk bejana dari tanah liat itu, dia mencari tanah liat yang benar-benar siap dibentuk, lihat saudara. Ada kerikil kecil saja saudara, dia nggak akan bisa terbentuk. Ketika sudah dibentuk menjadi bejana dan ketika dipanaskan, ada batu atau kerikil kecil, itu akan pecah bejana itu saudara. Hidup kita nggak akan bisa dibentuk ketika engkau masih ada kerikil-kerikil dalam hidupmu. Ketika masih ada kerikil-kerikil kepahitan, ada dosa, ada kebencian, ada penghakiman, itu kerikil hidup saudara. Maka Tuhan gak akan bisa membentuk hidupmu. Bejana itu akan pecah. Makanya mari lembutkan hati saudara. Selesaikan hidupmu. Bebaskan hidup dengan tekanan kepahitan. Kalau kau jengkel dengan papamu, jengkel dengan suami, istri, dengan mertuamu, ada orang menjengkelkan, engkau ampuni. Rugi, saudara. Tuhan sudah menyerahkan, memberikan anak yang tunggal untuk menebus saudara. Kita sudah dibebaskan. Tapi ketika kita sakit hati, ketika kita benci orang, kita sedang kembali minta Tuhan membasuh kita. Menyakiti hati Tuhan lagi. Kita nggak akan bisa dibentuk karakter kita, saudara. Kalau masih ada kerikil-kerikil yang belum beres, saudara. Selesaikan hidup saudara. Selesaikan saudara. Ingat, selesaikan. Karena satu hari nanti Tuhan akan tuntut perbuatanmu, baik dan buruk. Saudara, harus jadi tanah liat. Tanah liat itu tidak berharga dan dia lembut saudara. Ini yang harus kita miliki. Artinya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Mau rendah hati? Wah, kalau orang kaya susah rendah hati saudara. Tapi di sini orang kaya yang rendah hati semua. Amin. Wow. Amin. Ya, saudara, ya rendah hati itu merasa enggak berharga. Kepercayaan kita kepada hal lahiriah yang menjadi kebanggaan kita, saudara, itu Rasul Paulus katakan sampah. Ya, harus merasakan bahwa itu enggak sebanding. Yang kita punya hari ini enggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan nanti. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya ini, setelah jadi hamba Tuhan saya benar-benar menyerahkan diri sama Tuhan dan benar-benar merasakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, saudara. Kadang-kadang hal-hal yang nggak terpikirkan itu terjadi di kehidupan saya, saudara. Kenapa? Karena saya katakan Tuhan itu benar-benar Emmanuel. Dia menyertai, nggak pernah ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Selesai. Orang mau ngomong apa tentang saya terserah. Yang penting apa kata Tuhan dalam kehidupan saya. Jangan hidup oleh apa kata orang, tapi hiduplah oleh apa kata Tuhan. Kalau engkau belum beres dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkata-kata dengan hidupmu. Dan engkau enggak akan bisa pulih kalau engkau belum membereskan hidupmu. Kalau engkau masih bisa sakit hati, masih melihat orang benci, masih melihat orang gampang menghakimi, itu salah kita. Bukan salah mereka. Mengapa kita enggak bisa meresponi dengan baik kehidupan kita? Ada hal yang belum beres dengan kehidupan kita, pasti. Kalau engkau sudah beres dengan Tuhan, engkau enggak peduli dengan apa kata orang. Tapi engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Mau lembut hati, saudara. Ya, seperti Rasul Paulus, saudara. Dia menganggap sampah apa yang dia miliki. Ketika dia ketemu Tuhan dalam Filipi 3 ayat 8. Saudara baca nanti ayat 4 sampai 9. Dan saya baca 8 saja, saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara mau memperoleh Kristus, anggap semua itu tidak berguna. Ketika aku ketemu dengan Tuhan, itu semua akan berbeda. Rasul Paulus seorang yang pandai, dia punya segalanya. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, dia katakan itu semua sampah. Saudara, tatkala dia menyadari dia belum melakukan hal yang baik, Rasul Paulus menyadari dan berkata, aku manusia celaka. Itulah kesadaran diri supaya kita lihat yang belum berharga. Saya mau katakan Tuhan siap membentuk saudara dan saya. Amin. Tuhan siap ketika kita menyadari nggak berharga dan kita rindu untuk menjadi sesuatu yang berharga. Tuhan siap dan akan berkenan membentuk saudara dan saya. Asal kita mau tetap menjadi tanah liat yang rendah hati dan lembut. Apa sih arti kata lembut, saudara? Lembut hati adalah mereka yang dapat berduka cita tatkala melihat keadaan yang gak berharga. Tatkala kita melihat karakterku tuh gak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Jadi orang Kristen puluhan tahun yang gak berubah-ubah. Ketika kita melihat karakter kita, karakter yang buruk, bisakah kita menangis, Tuhan? Ubahlah karakter saya. Jangan ngomong Tuhan, ubahlah karakter orang itu. Jangan. Suami istri jangan, ubahlah karakter suamiku, bojoku, jangan. Yang berubah siapa? Saya berubah. Kami walaupun masih sering, ya ada saja rumah tangga itu pasti ada masalah, saudara. Tapi ketika kita sudah mengenal satu yang lain, saudara, itu saling membentuk, saudara. Membentuk karakter kita. Ya, mulai merendahkan diri. Merasa, aduh aku salah. Karakterku tak benar-benar berubah. Menangis, saudara. 2 Korintus 7 ayat 10a dikatakan. 2 Korintus 7:10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ini loh, orang yang lemah lembut hatinya, dia akan berduka cita ketika melihat dirinya. Dia berduka, kenapa sifatku kok buruk? Aku kok arogan sekali, aku kok gampang marah, aku kok tidak bisa, susah menerima. Saudara lihat diri kita masing-masing. Ada hal buruk apa yang masih belum kita bisa bereskan, saudara? Bereskan. Nangis, berduka cita. Menurut kehendak Allah itu menghasilkan keselamatan. Mari kita belajar dari Petrus. Dia menangisi dirinya dengan sedih. Ketika dia menyangkali Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan. Walaupun Petrus menyangkal. Walaupun saudara dan saya mungkin jahat di pandangan Tuhan. Tapi ketika kita datang benar-benar pada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat hatimu. Jangan, oh Tuhan aku mau berubah tapi hatimu berontak. Tuhan tahu. Makanya ketika Tuhan bangkit, Yesus bangkit, dia mendatangi Petrus. Dan dia bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Hari ini pun Tuhan bertanya pada kita semua, apakah engkau mengasihi Tuhan? Bapak saudara, mari kita belajar hari ini. Untuk kita dibentuk kembali karakter kita. Kita harus belajar, mau tetap di tangan Tuhan. Jangan pernah berontak, apapun masalahmu hari ini. Jangan pernah berontak dengan Tuhan. Jangan pernah nyesel. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Biarlah kau berkata, Tuhan aku mau tetap tanganmu. Aku mau tetap, peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari. Amin. Setiap saat. Ku tak dapat berjalan sendiri tanpa engkau. Hari-hari yang kita butuh Tuhan, Bapak Saudara. Mari saudara belajar. Hari kita belajar untuk dibentuk karakter kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Memiliki hati yang lemah lembut. Ya, sifat yang benar-benar rendah hati. Supaya kita mengalami pembentukan demi pembentukan. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Saya undang para pelayan musik ke depan. Saya mau katakan, tetaplah sadar, saudara dan saya adalah tanah liat. Amin. Saudara tanah liat, saya katakan, saudara, tanah liat tidak akan ada harganya. Tanah liat dia akan berharga ketika dia tidak ada di tangan Tuhan. Tanah liat tidak menjadi benda yang berharga tanpa dia ada di tangan penjunan. Mari kita panggil berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini, basuh aku dalam darah. Saya mengatakan lagi, Bapak Saudara, tanah liat itu tidak akan menjadi benda yang berharga ketika tidak di tangan penjunan. Kalau engkau tanah liat, mari tetaplah mau berkat Tuhan, bentuk aku menjadi bejana yang indah. Amin, Bapak Saudara. Kita nyanyikan lagu ini, basuh aku dalam darah-Mu. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan setia kepadamu, basuh aku dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Amin. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin, amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segala.
Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Amin. Jesus. Haleluya. Jesus. Jesus. Ya dalam masyinela ya mu. Kire peserera ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sudah banyak saudara yang mau mengalami pemulihan dalam hidup. Sudah banyak saudara yang ingin dibentuk bejanamu kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari mulai memeriksa diri masing-masing. Saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. Lihat diri masing-masing. Masih adakah kerikil-kerikil dalam hidupmu yang menghambat pertumbuhanmu? Masih adakah onak duri dalam hidupmu? Masih adakah pelanggaran-pelanggaran yang belum kau bereskan dalam hidupmu? Tuhan ingin engkau mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Tapi seringkali itu terhambat oleh hal-hal yang masih belum kau bereskan. Bejanamu tidak akan bisa terbentuk ketika engkau masih menyimpan hal-hal yang belum selesai. Ada kerikil-kerikil yang belum kau bereskan, belum kau buang di hidupmu. Bejana itu akan tetap menjadi bejana yang gak berbentuk. Dia akan pecah kembali. Malam hari ini, seberapa banyak engkau berkata, Tuhan aku mau hidupku dipulihkan. Engkau boleh taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan itu aku, Tuhan aku butuh engkau. Engkau butuh Tuhan. Engkau berkata, aku butuh engkau Tuhan. Aku butuh campur tanganmu Tuhan. Aku tidak mampu. Karakterku jelek Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Engkau nangis dengan Tuhan. Aku masih sering benci dengan orang. Aku tidak bisa mengampuni orang. Aku jealous. Aku sering menghakimi orang. Biar malam hari ini Tuhan memulihkan hatimu. Biar bejana hatimu dipulihkan. Karaktermu dikembalikan. Bukan karakter yang turun dari Adam, tapi benar-benar karakter ilahi. Karena engkau diciptakan serupa dan gambar Allah. Ada gen ilahi dalam hidup saudara. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu yang membutuhkan engkau malam hari ini. Bereskan hidupmu dengan Tuhan. Buat janji dengan Tuhan. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Bentuk ulang Tuhan.
menjadi bejana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bentuk Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan. Engkau yang terluka, Tuhan pulihkan Tuhan. Engkau yang benci orang, ampuni, lepaskan pengampunan. Beri kekuatan Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi dengan hati kami Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku